Hai semuanya, setelah sebelumnya saya share video install Fedora KDE, topik di video kali ini akan membahas tentang hal apa saja yang perlu dilakukan setelah install Fedora KDE. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan penggunaannya. Tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita mulai. Sebelum lanjut ke update sistem, ada satu hal yang perlu dilakukan untuk mempercepat proses download package saat update sistem nanti. Cukup dengan buka terminal, kemudian ikuti sesuai dengan yang saya lakukan di sini. Ketikkan sudo nano /etc/dnf/dnf.conf. Kemudian tambahkan dua parameter ini. Max parallel download sama dengan 10, line ini berfungsi saat nanti download package akan mendownload 10 file sekaligus. Kemudian fastest mirror sama dengan true, digunakan untuk memilih server mana yang paling cepat untuk mendownload package file update sistemnya nanti. Jika sudah, tekan ctrl+o dan enter. Dan untuk keluar dari editornya, tekan Ctrl+X. Kemudian untuk mengupdate-nya ketikkan saja sudo dnf update, tekan Y dan enter. Update sistem ini tujuannya adalah untuk memperbaiki OS-nya jika ada celah keamanan atau untuk perbaikan bugs, bisa juga untuk peningkatan performa dan masih banyak keuntungan lainnya. Intinya adalah update sistem ini sama dengan menjaga keamanan, performa, dan fitur tetap maksimal. Selain update sistem menggunakan terminal, bisa juga dengan menggunakan software center dan pilih menu updates. Bisa lanjut dengan update all ataupun pilih package mana saja yang akan diupdate. Fedora ini tidak datang dengan kodek multimedia tertentu karena masalah lisensi. Sehingga kita perlu aktifkan RPM Fusion supaya bisa install software-software populer seperti Steam dan kodek videonya. Jadi, jika kalian suka nonton video atau dengerin musik, kalian butuh kodek seperti H.264, MP3, dan AAC ataupun kodek yang lainnya. Ada berbagai cara untuk install software di Linux. Cara yang paling sering saya gunakan adalah menginstalnya melalui terminal. Contohnya ketika saya ingin menginstal VLC, cukup dengan menggunakan komen di terminal sudo dnf install VLC. Masukkan password ketika diminta, tekan Y dan enter. Tunggu hingga prosesnya selesai, kemudian pastikan bahwa aplikasi sudah terinstall dengan mencarinya di application menu. Cara kedua tidak kalah mudah, hanya dengan membuka F-Software Center, kemudian cari aplikasi yang diinginkan dan klik install aja. Untuk beberapa orang, cara ini memang lebih mudah, terutama untuk beginner. Fedora mendukung Flatpak secara default. Tetapi kita harus aktifkan FlatHub biar bisa akses aplikasi populer seperti Zoom, Spotify, Discord, atau yang lainnya. Untuk menginstal aplikasi lewat FlatHub, caranya pun cukup mudah. Yaitu kita hanya perlu mencari aplikasi yang kita mau tadi seperti contohnya Zoom lewat Software Center. Masih seputar software, selanjutnya kita akan mengaktifkan support AppImage. AppImage adalah format distribusi aplikasi portable di Linux, mirip seperti .exe di Windows atau .dmg di macOS. AppImage ini memungkinkan kamu menjalankan aplikasi tanpa perlu menginstalnya terlebih dahulu. Contoh aplikasi yang menggunakan format AppImage adalah HTTP Desktop ini. Saya cukup download file AppImage-nya, kemudian buka file yang di-download tadi, dan ya, aplikasi sudah bisa langsung dijalankan. Jika di sini ada yang ingin menggunakan aplikasi seperti VirtualBox, tentunya kita harus mengaktifkan fitur virtualization-nya terlebih dahulu. Beruntungnya, Fedora sudah menyediakan dokumentasi untuk cara menginstalnya. Jadi kalian bisa cek aja link yang ada di deskripsi. Yang terakhir, buat yang PC atau laptopnya dual boot, pastinya akan mendapatkan isu terkait waktu di Windows jadi tidak sesuai dengan yang ada di Linux. Hal ini bisa terjadi karena Linux biasanya menggunakan NTP (Network Time Protocol) yang berbeda. Selain menggunakan NTP, Windows sendiri biasanya menggunakan waktu lokal dari hardware yang digunakan. Untuk memperbaikinya mudah sekali. Bisa dengan set waktu di Linux juga menggunakan waktu dari hardware yang kita gunakan. Menurut kalian, ada lagi gak yang ketinggalan? Silahkan komen di bawah.